Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irwani Lisau dalam video pembelajaran interaktif. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan evaluasi, asesmen, dan pengukuran dalam pembelajaran PAI. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep evaluasi pembelajaran PAI. Jadi hari ini kita akan mengetahui apa itu evaluasi, apa itu asesmen, dan apa itu pengukuran. Baik. Apakah setiap nilai 90 itu berarti siswa sudah sempurna? Ya, kita akan telusuri jawabannya. Sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, agar kita mampu membedakan antara evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Tujuan yang kedua adalah kita mampu menguraikan keterkaitan antara evaluasi, asesmen, dan pengukuran, khususnya dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, kita masuk dalam pengertian. Apa itu pengukuran? Apa itu asesmen? Dan apa itu evaluasi? Yang pertama, pengukuran. Jadi proses pemberian angka terhadap suatu tes untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami kompetensi tertentu. Jadi pengukuran seperti ini. Pengukuran itu proses pemberian skor, proses memberikan kecukupan dari informasi yang diperoleh. Atau sederhananya, pengukuran itu adalah proses pengangkaan atau pemberian skor. Contoh, dari hasil tes atau penilaian hasil akhirnya adalah bisa nilai antara 80 sampai 100. Itu yang dikatakan dengan pengukuran. Jadi bisa berupa angka, bisa berupa persentase, maupun dengan skor. Jadi itu pengukuran. Berikutnya, asesmen. Jadi asesmen itu ialah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah informasi terhadap suatu objek tertentu. Bisa bersifat kuantitatif, bisa bersifat kualitatif. Jadi asesmen seperti ini. Asesmen itu adalah sebuah proses. Prosesnya seperti apa? Proses pengumpulan informasi, proses pengumpulan data, proses pengumpulan fakta. Jadi asesmen itu proses yang dijalankan melalui, yang pertama bisa observasi, kemudian bisa melalui isian, kemudian bisa melalui informasi-informasi. Jadi informasi ini bisa berupa soal-soal, tapi soal ini bukan soal ujian. Nah, itu asesmen. Jadi asesmen adalah proses pengumpulan informasi, proses pengumpulan data, dan proses pengumpulan fakta. Itu yang disebut dengan asesmen. Jadi asesmen adalah proses. Oke? Selanjutnya, kita beralih ke evaluasi. Jadi evaluasi yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari pengukuran dan asesmen untuk menentukan nilai atau keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Jadi evaluasi ini artinya adalah pemberian makna daripada hasil dari pengukuran dan asesmen.
Jadi makna dari hasil pengukuran dan asesmen ini, contoh, ketika kita memberikan peserta didik kita nilai 80, kita berikan makna. Apakah dia bermakna baik, unggul, maupun baik sekali. Begitupun sebaliknya, ketika kita memberikan skor atau nilai atau angka pada peserta didik kita dengan nilai 50, apakah peserta didik kita itu ikut remedial? Itu maknanya. Jadi pemaknaan. Jadi tadi yang pertama, pengukuran itu adalah proses pengangkaan, kemudian asesmen itu adalah proses pengumpulan baik berupa informasi, data maupun fakta. Sedangkan evaluasi adalah proses pemberian makna daripada hasil penilaian dari pengukuran dan asesmen. Oke? Baik, selanjutnya perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Jadi kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, kalau dari segi fokus, jadi fokus daripada proses pengukuran itu, dia sifatnya adalah angka maupun skor. Nah, kemudian antara asesmen dan evaluasi, asesmen fokusnya adalah berupa proses atau kemajuan belajar. Sedangkan evaluasi adalah penilaian akhir dan keputusan. Ini pemaknaan. Adapun sifatnya, kita lihat dari aspek sifat, pengukuran itu sifatnya adalah kuantitatif. Sedangkan asesmen dan evaluasi sifatnya adalah bisa kuantitatif dan bisa kualitatif. Adapun tujuan daripada pengukuran itu sendiri adalah menentukan besarnya kemampuan peserta didik kita. Sedangkan asesmen menilai proses dan hasil belajar. Dan evaluasi itu menentukan keberhasilan program atau keberhasilan suatu pembelajaran. Contoh alat yang digunakan. Kalau pengukuran bisa tes pilihan ganda dan bisa tes uraian. Sedangkan asesmen, contoh alatnya bisa berupa rubrik maupun jurnal dan observasi hasil pengamatan. Sedangkan evaluasi itu adalah laporan daripada hasil pembelajaran, hasil dari pengukuran dan asesmen. Bagaimana keterkaitan ketiganya, khususnya dalam konteks pembelajaran, Pak I? Jadi pengukuran itu dilakukan untuk mengetahui skor. Skor dalam artian bagaimana pemahaman siswa, bagaimana pemahaman peserta didik terhadap materi agama Islam, seperti dalam materi ibadah. Contoh, praktek sholat. Nah, pemahaman siswa kita berikan soal, bisa pilihan ganda, bisa isian. Baik itu rukun daripada sholat itu sendiri, dia isi. Jadi kita berikan angka. Kemudian dari segi asesmennya itu observasi, pengamatan langsung bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir pemaknaan, apakah peserta didik ini baik dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, ini dia. Jadi asesmen bisa juga guru melihat bagaimana proses siswa memahami nilai-nilai agama. Ini tadi termasuk sikap dan prakteknya. Sedangkan evaluasi, guru menyimpulkan apakah yang dilakukan dalam pembelajaran itu sudah efektif ataupun perlu peningkatan. Contoh lain mengenai keterkaitan dari ketiga ini, kita ambil dalam mata pelajaran akhlak dengan tema akhlak terpuji. Jadi guru memberikan tes. Tes ini bisa pilihan ganda, bisa dalam bentuk esai, pertanyaan-pertanyaan. Itulah pengukuran. Hasilnya nanti berupa angka. Sedangkan
Ketika kita mengamati perilaku siswa di kelas, itu yang dinamakan dengan asesmen. Jadi ada observasi. Terakhir, ketika kita mengevaluasi keberhasilan strategi pengajaran berdasarkan hasil daripada pengukuran dan asesmen. Kesimpulan hari ini, pengukuran itu adalah proses pengangkaan, bisa 0 sampai dengan 100. Asesmen, proses pengumpulan informasi, pengumpulan data, maupun pengumpulan fakta. Sedangkan evaluasi adalah proses pemberian makna daripada hasil dari pengukuran dan hasil dari asesmen. Saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita hari ini berkah, bernilai ibadah, dan bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.